Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Rizik dengan NIM 2013 040113 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Munjal Padang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Islam dan tradisi lokal Minangkabau dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir, SSMA. Terdapat 3 aspek yang saling berkaitan dalam Minangkabau. Yang pertama, acara-acara terkait kematian. Yang kedua, acara-acara terkait kegiatan ekonomi. Yang ketiga, acara-acara adat. Dalam 3 aspek ini terbentuk dari hasil tradisi adat terus-menerus yang tercipta lewat perjalanan sejarah yang spesifik dan dalam bentuk spesifik pula. Pemahaman secara doktrinal dalam tradisi keberagaman Islam, relasinya dengan adat di masyarakat Melayu Indonesia, khususnya masyarakat Minangkabau, diyakini oleh para scholar, terutama scholar Belanda di masa pemerintahan kolonial. Hal ini seperti yang dijelaskan Van den Berg dengan konsepnya reception in conflictu, yaitu norma-norma adat merupakan penyaringan dari prinsip dan norma syariah, sehingga norma-norma adat adalah resepsi dari norma Islam tersebut. Pembahasan poin pertama yaitu acara-acara terkait kematian. Upacara kematian yang beraneka ragam dan perkembangan di kalangan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat tidak kecil. Artinya dalam kegiatan sosialisasi, terutama untuk menanamkan sikap dan nilai pada generasi muda. Upacara kematian yaitu yang pertama, persiapan. Keluarga yang ada di sekitarnya akan membacakan syahadat pada saat-saat terakhir ketika nyawanya akan diambil. Yang kedua yaitu memandikan jenazah. Yang ketiga, mengkafani jenazah. Yang keempat, sholat jenazah. Yang kelima, penguburan. Jenazah dimiringkan ke sebelah kanan sedangkan mukanya mengarah ke kiblat, serta buka tali yang mengikat jenazah. Baru ditutup dengan papan penutup lahan. Setelah itu ditimbun secara perlahan-lahan. Yang keenam, upacara setelah penguburan yaitu takziah, menikah hari dan menuju hari. Yang kedua, pembahasan kedua yaitu acara-acara terkait kegiatan ekonomi. Pedagang Minang yang merantau ke luar daerah asalnya mereka memilih sikap berani serta pandai mencari peluang usaha di tempat lain. Masyarakat Minang telah banyak melahirkan orang-orang bertipologi wirausaha tangguh. Petatah PTT yang digunakan semakin bisa disesuaikan dan beradaptasi dan bervariasi sesuai peruntukannya, serta masih banyak pedagang rantau yang membawa kebiasaan dalam menghidupkan seperti pada seni, tari, menyanyi, berdendang, bersilat, dan berkumpul bersama dalam berbagai acara adat dan budaya Minang di perantauan. Moral ekonomi pedagang timbul karena adanya bertentangan dalam diri pedagang sendiri. Apabila pedagang menjual dagangannya dengan harga murah, sedangkan modal sangat mahal, maka akan mengalami kerugian yang akan dialami. Solusi atau jalan keluar yang berbeda dengan apa yang dilakukan pedagang dalam menghadapi dilema tersebut antara lain imigrasi penduduk minoritas. Yang kedua, pembentukan kelompok-kelompok etnis atau religius. Yang ketiga, akumulasi status, kehormatan atau budaya. Yang keempat, depersonalisasi, ketidakterlekatan hubungan-hubungan. Pembahasan ketiga yaitu acara-acara adat. Yang pertama, upacara turun mandi. Salah satu upacara tradisional Minangkabau yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya seorang anak ke dunia. Yang kedua, balimau, tradisi mandi membersihkan diri menjelang bulan Ramadan. Yang ketiga, makan bajamba, tradisi makan dengan cara makan bersama di sebuah tempat, biasanya dilakukan di hari besar Islam, upacara adat, dan acara-acara penting lainnya. Yang keempat, batagak penghulu, upacara besar yang menjadi tradisi masyarakat Minangkabau. Acara ini biasanya diadakan dengan menyembelih kerbau dan mengadakan acara pesta selama 3 hari, bahkan sampai seminggu lamanya. Yang kelima, tabuik. Perayaan tabuik merupakan tradisi masyarakat Pariaman, Sumatera Barat untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Hasan dan Hussein. Acara ini biasanya dilakukan pada tanggal 10 Muharram setiap tahunnya. Yang keenam itu Pacu Itik. Acara ini biasanya dilakukan di daerah Payakumbuh dan 50 kota.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.